Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana lana ma madha ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Dan salawat salam untuk Rasulullah. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kami, yaitu channel Cerita Sholawat, di mana channel kami ini menceritakan tentang solawat-solawat yang bertujuan untuk menambah rasa cinta kita kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman, di video sebelumnya kan kita udah bahas tuh tentang pembagian vokal dalam hadroh. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Tips-tips untuk menjadi vokal pemula. Jadi apa saja sih tips-tips untuk menjadi vokal pemula? Apa saja? Jadi, kalau teman-teman penasaran, jangan lupa tonton video kami sampai habis ya, oke? Baiklah teman-teman, di sini kami akan membagikan 9 tips untuk menjadi vokal pemula. Yang pertama adalah mengatur pernafasan. 2. Menjaga pola makan dan minum. 3. Berlatih konsisten. Yang keempat yaitu menjaga tali suara. Yang kelima, bernyanyi secara natural. 6. Komitmen. Yang ketujuh yaitu merekam lagu Anda. 8. Menikmati lagu dan berpikir positif. Yang ke-9 ataupun yang terakhir ialah mencari guru vokal. Nah, jadi itulah tadi 9 tips yang akan kami bagikan dan akan kami jelaskan secara terperinci. Oke teman-teman, yang pertama adalah mengatur teknik pernafasan. Nah, jadi teknik pernafasan yang benar adalah kita bernafas secara mendalam, tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita tahan dulu sampai beberapa detik, lalu kita keluarkan secara perlahan. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya nih ya teman-teman, yang diajarkan oleh guru saya, jadi cara kita melatih pernafasan itu yaitu dengan tadi, kita tarik nafas yang dalam, kemudian kita tahan, lalu kita keluarkan secara perlahan-lahan, kemudian kita hitung. Misal nih ya, kayak gini. Kita tarik nafas. Kemudian tangan kita ini menghitung, tapi sambil kita keluarkan. 1, 2, 3, tapi ini kita gini. Gitu. Nah, lama-kelamaan kita bakalan terbiasa gitu. Misal, ini sekarang ini kita sampai 10 misal ya kan. Kemudian nanti kita latih lagi sampai besok-besoknya 11, kemudian nanti 12. Nah, lama-lama kelamaan nafas kita bakalan semakin panjang dan kita untuk bernyanyi itu pun bakalan semakin lebih mudah gitu. Tips yang kedua, menjaga pola makan dan minum. Menjaga pola makan dan minum itu di sini maksudnya kita harus menjaga makan makanan yang mengandung minyak. Contohnya itu seperti kayak goreng-gorengan atau apa-apa aja lah makanan-makanan yang mengandung minyak gitu kan. Nah, itu kan nggak bagus juga ya buat tenggorokan kita, apalagi kita sebagai seorang vokalis atau untuk melatih diri menjadi vokalis pemula. Nah, jadi kita harus menjaga pola makan dan minum. Jadi menjaga minum ini maksudnya di sini itu minum minuman yang bersoda atau kayak yang mengandung es. Nah, itu kan juga nggak baik tuh buat tenggorokan kita ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi seorang vokalis pemula, ya kita harus menjaga pola makan dan minum. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan saran saya juga harus banyak-banyak mengkonsumsi air mineral atau air putih. Selanjutnya, tips yang ketiga, berlatih konsisten. Usahakan kita dalam sehari itu mengatur waktu 1 jam ataupun 2 jam setiap harinya untuk berlatih vokal supaya bisa terbiasa karena setiap hari dilakukan. Karena
Semakin kita sering berlatih, maka semakin cepat pula kita mendapatkan vokal yang khas dan maksimal. Dimulai dari nada yang rendah, terus sedang, selanjutnya sampai tertinggi, sampai benar-benar kita dapat menguasainya. Selanjutnya yang keempat, mengatur ataupun menjaga tali suara. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu adalah kita nggak usah terlalu terburu-buru untuk mengambil nada tinggi. Kan kadang ada tuh penyanyi ataupun kita lah biasanya gitu kan, kita tuh menyanyi langsung ke nada tingginya aja gitu, tanpa kita ketahui kemampuan suara kita tuh di mana. Nah gitu. Jadi kita tuh nggak usah terlalu terburu-buru untuk mengambil nada tinggi. Kita mulai dari yang rendah dulu, kita belajar dari yang rendah. Nah kira-kira kita udah lebih mampu, kita naikkan lagi. Lebih mampu lagi, kita naikkan lagi. Nah seperti itu dengan selanjutnya. Jadi lama-lama suara kita bakalan lebih tinggi dan kita juga lebih tahu sampai di mana kualitas suara kita. Jadi nggak usah seperti yang saya jelaskan tadi, kayak langsung nyanyi langsung ngambil nada tinggi. Nah kemudian nanti nggak sampai gitu sih. Itu tadi bisa berakibat fatal teman-teman. Nah kemudian suara kita juga bisa rusak gitu, jadi mudah serak, terus pokoknya nggak bagus lah untuk tenggorokan kita gitu. Tips yang kelima, bernyanyi secara natural. Maksud dari bernyanyi secara natural ini yaitu bernyanyi secara khas kita, tidak perlu mengikuti vokalis yang kita idamkan. Misalnya nih kita mengidolakan Nisa Sabian. Nah, kita nggak perlu tuh misalnya kita nyanyi, kita harus menirukan suara dia, harus menirukan karakter suara dia. Kita kan semua punya karakter suara yang berbeda-beda nih. Nah, jadi nggak perlu kita harus mirip, harus sesuai dengan suara dia, harus benar-benar mirip. Jadi kita harus punya ciri khas tersendiri supaya kita bisa menghasilkan ciri khas dari diri kita sendiri. Jadi tips yang keenam, komitmen. Karena setiap kita memiliki keinginan, pasti kita harus memiliki komitmen. Kayak kita mau nikah gitu, pasti ada komitmen 2 tahun lagi gitu ya kan. Dan kayak kita juga ini kan, kalau menjadi vokal, menjadi suara yang khas, yang maksimal, kita harus memiliki komitmen dengan percaya diri yang luar biasa dan keyakinan supaya kita menjadi vokal yang profesional atau vokal yang baik. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan ngebahas tips yang ketujuh, yaitu merekam lagu kita. Nah jadi teman-teman, merekam lagu ini ataupun merekam suara kita sangat berfungsi untuk memperbaiki sampai di mana sih kesalahan-kesalahan kita yang harus kita perbaiki gitu ya. Misalkan kita tuh sering tuh ya, kayak misalnya kita nyanyi, nanti nyanyi yang sekarang ini kayak gini gitu, terus kita mau perbaiki tapi kita nggak tahu kesalahan kita di mana gitu, kayak mana mau memperbaikinya gitu, sedangkan kesalahannya aja nggak tahu di mana. Nah jadi gunanya kita merekam suara kita yaitu tadi gitu, supaya kita lebih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang udah kita perbuat dan bakalan menjadi yang lebih baik lagi dan akan jadi yang sempurna gitu. Nah selanjutnya ada apa lagi nih Mbak? Jadi tips yang ke-8 yaitu menikmati lagu dan berpikir positif. Maksudnya di sini yaitu menikmati lagu, ya kita harus benar-benar menikmati lagu apa yang kita nyanyikan, yaitu kita harus benar-benar meresapi apa yang kita nyanyikan supaya kejiwaan kita juga dapet gitu kan, supaya kita benar-benar meresapi apa arti dari lagu tersebut. Dan kemudian berpikir positif ini maksudnya yaitu misalnya kita nyanyi nih, ya kita bersikap seakan-akan ada yang kita sampaikan, akan ada hal yang kita sampaikan kepada orang yang mendengar kita. Dirasakan gitulah ya. Selanjutnya apa lagi nih Kak? Tips yang ke-9 yang terakhir ya. Yang terakhir ya, mencari guru vokal gitu. Jadi kalau kita ada guru gitu yang menyimak kita, mendengar kita, jadi kita tahu koreksi di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita. Jadi dibenarkan sehingga kita menjadi vokal yang bagus, yang benar, yang baik. Dan kalau kita nggak pakai guru, entah nyari payah guru gitu, bisa aja pendapat kawan-kawan nih kan, kayak mana suara kue ya, misalnya yang lain. Siapa aja juga bisa jadi guru gitu. Karena semua orang bisa memberikan saran mana yang kurang. Jadi kalau kita pakai guru di mana kesalahan kita tahu, kita makin percaya diri gitu ya, begitulah.
Oke teman-teman, itulah tadi 9 tips yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat menambah manfaat buat kita semua. Dan sebelumnya kami ingin mengingatkan bahwasannya kami di sini itu bukan bermaksud untuk mengajari teman-teman semua. Karena pasti kan teman-teman di sana ada yang lebih ngerti daripada kami gitu kan. Nah, kami di sini cuma ingin mencoba buat menyampaikan berdasarkan dengan pengalaman kami gitu. Dan buat teman-teman jangan lupa selalu bersalawat. Dan bagi teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, semangat terus puasanya ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua untuk mendukung konten kami ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.